Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bertemu lagi di dalam mata kuliah Teknik Irigasi dan Drainase. Melanjutkan pertemuan yang ketiga di dalam materi Teknik Drainase. Minggu ini kita akan membahas mengenai faktor-faktor terkait drainase. Sebagaimana sudah dijelaskan di dalam pertemuan minggu pertama maupun kedua terkait konsep drainase pada lahan pertanian dan juga pengaruh atau perlunya drainase pada lahan pertanian untuk meningkatkan produktivitas tanaman, maka pada minggu ini kita akan membahas mengenai parameter-parameter apa saja yang diperlukan di dalam merencanakan sebuah sistem drainase pada lahan pertanian. Faktor-faktor atau parameter yang terkait dengan perencanaan drainase itu pada dasarnya ada 6 hal ya, atau 6 parameter yang perlu kita ketahui atau kita analisis di lahan sebelum kita merencanakan atau membangun sebuah jaringan atau saluran drainase, baik itu drainase permukaan maupun drainase bawah permukaan. Parameter yang pertama yaitu terkait drainage requirement atau seberapa besar air yang harus kelebihan air yang harus dibuang dari suatu lahan pertanian. Kemudian yang kedua adalah terkait water table atau muka air tanah. Yang ketiga terkait garam-garam terlarut yang ada di dalam lahan, baik itu pada permukaan maupun baik itu pada media tanam atau growing medium maupun pada garam yang terlarut pada air tanahnya. Dalam hal ini garam terlarut diidentifikasikan sebagai seberapa besar nilai electric conductivity yang ada pada lahan tersebut. Kemudian parameter yang keempat adalah hydraulic conductivity atau konduktivitas hidrolik yang menyatakan laju masuknya air ke dalam tanah. Kemudian yang kelima adalah kondisi topografi lahan. Dan yang keenam adalah lapisan impermeable atau lapisan yang tidak dapat lolos air atau lulus air ya. Terkait faktor pertama yaitu drainage requirement. Drainage requirement ini dinyatakan sebagai jumlah air yang harus dibuang dari suatu area dalam waktu tertentu untuk menghindari resiko yang tidak dapat diterima terkait tadi tingginya muka air tanah ataupun tingginya genangan pada lahan pertanian. Nah, untuk sebelum kita mendesain sebuah sistem drainase, kita perlu mengetahui berapa banyak sih kelebihan air yang harus kita buang dari area tersebut. Proses pembuangan kelebihan air ataupun tadi water surplusnya tadi memiliki dua keuntungan ya pada saat kita membuang kelebihan air. Yang pertama untuk mencegah terjadinya genangan atau secara secara artifisial adalah kita perlunya menjaga kedalaman muka air tanah sampai pada level yang dimungkinkan. Kemudian membuang kelebihan air dari zona perakaran di mana di mana kadar garam yang terlarut itu kadar garam yang terdapat pada zona perakaran itu dapat terbawa oleh baik itu oleh aliran air, baik itu dari irigasi maupun dari pemberian air yang dilebihkan untuk melarutkan kadar garam yang tersimpan pada zona perakaran, sehingga konsentrasi kadar garam tersebut dapat mencapai pada kondisi yang tidak membahayakan untuk tanaman. Kalau kita lihat pada saat kita berbicara mengenai drainase, terutamanya untuk drainase bawah permukaan ya,
kita perlu mengetahui seberapa dalam kedalaman perakaran tanaman. Sebuah literatur menyatakan ada beberapa hasil riset yang menyatakan kedalaman perakaran dari beberapa jenis tanaman, baik itu tanaman palawija dan sejenisnya, juga tanaman sayuran dan buah-buahan kecil. Nah, sebagai contoh di sini untuk jagung itu memiliki kedalaman perakaran sekitar 18 sampai 36 inci ya, atau sekitar 36 kalikan 2,5 cm. Nah, itu untuk kondisi ekstrimnya dia mencapai angka sekitar 60 sampai dengan 72 inci untuk kedalaman jagungnya. Pada saat kita mau merancang sistem drainase bawah permukaan utamanya, maka kita perlu menempatkan pipa untuk membuang kelebihan air tadi atau menurunkan muka air tanah tadi di bawah level zona perakarannya itu sendiri. Kemudian terkait seberapa besar air yang harus dibuang pada lahan ini dihitung dengan melakukan analisis kesetimbangan air pada area yang akan kita lakukan studi tadi. Nah, jumlah air yang harus dibuang itu adalah sebesar dari nilai water surplus atau nilai kelebihan air tanah tadi. Gambaran ini gambar yang di samping kanan ini menggambarkan parameter-parameter dalam melakukan analisis water balance atau kesetimbangan air, di mana kita perlu menentukan faktor-faktor inputnya mana. Input itu artinya adalah pola aliran air yang masuk ke area lahan yang akan kita lakukan studi tadi. Jadi kalau di dalam analisis kesetimbangan air, maka kita perlu menghitung atau menentukan yang mana yang merupakan faktor input, yang mana yang merupakan faktor output. Di mana kesetimbangan itu akan dicapai pada saat nilai input itu sama dengan nilai output ditambah dengan air yang tersimpan pada zona perakaran tersebut. Nah, di sini ada salah satu metode untuk memperkirakan atau untuk melakukan analisis water balance atau analisis neraca air lahan, yaitu dengan menggunakan metode tata buku townwide meter. Secara umum, persamaan dari townwide meter ini adalah dinyatakan dalam notasi CH sama dengan ETA plus minus delta KAT plus minus LI, di mana CH ini dinyatakan sebagai curah hujan dalam satuan milimeter, kemudian ETA itu adalah merupakan besaran evapotranspirasi aktual ya dalam satuan milimeter, yang nilainya itu kurang dari atau sama dengan nilai evapotranspirasi potensial. Sebagaimana Anda pelajari di dalam mata kuliah hidrologi, bahwa nilai evapotranspirasi potensial ini dapat didekati dengan beberapa persamaan untuk membuka ya. Salah satunya persamaan yang paling yang paling detail atau paling teliti adalah menggunakan metode Penman-Munted sebagaimana disarankan oleh FAO. Kemudian delta KAT itu adalah merupakan perubahan kandungan air tanah, di mana nilai delta KAT ini nilainya dia fluktuatif tergantung dari kondisi air tanah atau kondisi sediaan dan juga outputnya. Outputnya dalam hal ini adalah evapotranspirasi tersebut. Dan yang parameter yang terakhir adalah LI. LI ini adalah merupakan limpasan yang dinyatakan dalam notasi defisit atau surplus. Nah, surplus di sini itu adalah merupakan besaran air atau jumlah air yang harus dibuang di dalam dari lahan yang kita kaji tadi.
Selain menggunakan tone weight method juga ada beberapa metode lain atau pendekatan lain yang bisa dilakukan untuk melakukan analisis water balance tadi. Jadi tone weight method itu bukan satu-satunya metode dalam memperkirakan berapa besar kelebihan air yang ada di lahan. Ini hanya salah satu metode yang menurut saya paling simpel ya. Anda cukup menggunakan parameter, Anda cukup mengetahui parameter berapa curah hujan bulanan dan berapa nilai evapotranspirasi bulanan dari suatu daerah. Tabel di sebelah kanan ini adalah tabel contoh perhitungan di mana saya coba simulasikan ya dalam sebuah file Excel. Nanti Anda akan bisa melihat atau mengakses file Excel terkait analisis neraca air lahan di dalam Google Classroom. Nah, ini tahapan untuk mengisi atau melakukan analisis water balance menggunakan metode tone weight method adalah dengan kita membuat tabulasi atau tata buku tadi ya, tabulasi dari prosedur pengisian tabel neraca air lahan, di mana terdapat minimalnya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 kolom yang harus diisikan untuk menentukan seberapa besar nilai surplus atau nilai excess water atau kelebihan air yang terjadi pada area tersebut. Terkait periode waktu untuk water balance analysis bisa dilakukan dalam kajian bulanan ataupun juga dasarnya tergantung dari pendekatan yang akan kita lakukan nanti. Nah, kelemahan dari water balance analysis menggunakan tone weight method ini adalah bahwa kita menggunakan data yang merupakan data historis sebenarnya. Jadi bukan data kejadian saat itu. Jadi di sini sifatnya di dalam di dalam analisis neraca air lahan menggunakan tone weight method ini sifatnya adalah sebuah pendugaan berdasarkan historical data yang kita punya. Semakin banyak rekaman data historis yang kita miliki, baik itu data curah hujan maupun data klimatologi, maka perkiraan pendugaan kelebihan air yang terjadi pada suatu wilayah itu dapat semakin mendekati kondisi yang sebenarnya ya, meskipun kalau kita berbicara mengenai hujan itu ya wallahu alam, kecuali Anda lakukan analisis neraca air harian ya, jadi kemarin terjadinya berapa curah hujannya, maka kita hitung hari ini bagaimana kondisinya, itu juga bisa dilakukan. Jadi untuk periode waktu itu tidak harus dalam bentuk bulanan, bisa dasarian, bisa 2 harian, bisa harian, bahkan bisa harian tergantung dari pendekatan yang akan kita lakukan nanti di lapangan ya. Nah, syarat untuk melakukan analisis neraca air lahan dengan menggunakan metode tone weight method adalah diantaranya kita harus memiliki rekaman data curah hujan atau curah hujan bulanan di sini ya. Kemudian rekaman data klimatologi untuk mendapatkan nilai evapotranspirasi potensial, serta harus mengetahui kadar air pada pF 2,54 atau pada kondisi kapasitas lapang dan juga pada kondisi titik layu permanen atau pada pF 4,2. Nah, semuanya ini dinyatakan dalam satuan milimeter, baik itu curah hujan, evapotranspirasi potensial maupun kadar air tanah yang ada di lahan, baik itu pada kondisi kapasitas lapang maupun titik layu permanen, itu dinyatakan dalam satuan milimeter per meter. Nah, untuk tahap prosedurnya, yang pertama adalah ini Anda bisa lihat di sebelah kanan ya. Yang pertama kita harus mengisikan pada kolom curah hujan itu diisikan dengan data curah hujan bulanan. Itu
Ini tergantung kalau analisisnya bulanan maka bulanan, kalau analisisnya dasarian ya berarti data hujannya adalah data hujan dasarian atau 10 harian. Atau bahkan juga bisa dimodifikasi untuk data harian sebenarnya. Jadi berapa banyak air hujan yang terjadi sebelumnya atau hari kemarin, kita lakukan analisis untuk mengetahui berapa nilai kelebihan air atau surplus water tadi pada kondisi hari ini. Nah, pada contoh kasus di sini kita akan melakukan analisis neraca air lahan pada periode waktu bulanan ya. Di sini data kapasitas lapang di KL ini diketahui sebesar 360 mm per meter, dan juga TLP atau titik layu permanen memiliki kadar air sebesar 200 mm per meter. Nah, ini nilainya tergantung dari tekstur tanah yang ada di lapangan. Sehingga dari sini kita ketahui nilai air tersedia atau AT itu sebesar kapasitas lapang. Di sini ya, kita ujikan dulu sebesar kapasitas lapang pada kondisi kapasitas lapang dikurangi dengan kadar air pada kondisi titik layu permanen, diperoleh nilai sebesar 160 mm per meter. Nah, untuk nilai curah hujan bulanan maupun evapotranspirasi potensial di sini given ya, artinya sudah kita peroleh berdasarkan analisis data sebelumnya. Jadi kalau untuk curah hujan bulanan berarti kita analisis berdasarkan berapa besar curah hujan harian, rekaman curah hujan harian yang terjadi. Ini sifatnya adalah rata-rata ya, jadi menggunakan data rata-rata curah hujan bulanan untuk periode waktu historis yang kita miliki. Nah, evapotranspirasi potensialnya sendiri di sini diperoleh atau dinyatakan dalam satuan milimeter dalam bentuk data bulanan ya. Kalau Anda melakukan analisis evapotranspirasi potensial menggunakan metode Penman Montet dengan menggunakan aplikasi CropWatt misalnya, maka di situ Anda akan memperoleh nilai evapotranspirasi potensial itu dalam satuan milimeter per hari. Sehingga untuk satuan bulanan ya kita tinggal kalikan dengan jumlah hari yang ada dalam bulan tersebut. Kemudian tahapan yang ketiga atau kolom ketiga, kolom CH dikurangi ETP ini diisi dengan nilai selisih curah hujan dikurangi nilai evapotranspirasi potensial. Ini contohnya kita lakukan ya, sama dengan curah hujan tadi dalam bulanan dikurangi dengan nilai evapotranspirasi potensial. Nah, ini kemudian kita drag ke bawah. Oke. Diperoleh nilai CH minus ETP sebagaimana tertera pada tabel. Kemudian pada kolom keempat, kolom APWL atau akumulasi potensial kehilangan air, atau di sini panjangannya adalah accumulation potential water loss ya. Ini adalah merupakan jumlah potensi air yang hilang akibat dari penguapan. Nah, besarannya dihitung dengan menjumlahkan nilai CH dan dikurangi ETP yang negatif setiap bulannya secara berurutan bulan demi bulan. Di sini, ini berarti yang kita lakukan adalah dihitung pada bulan yang nilai CH minus ETP-nya itu adalah negatif. Di sini pertama, pada bulan Juni ini ada minus 36 ya, sebelumnya kan 0, jadi minus 36. Pada bulan Juli ini adalah akumulasinya, berarti minus 36 ditambah dengan minus 64. Dengan minus 100. Kemudian bulan Agustus sama. Diperoleh datanya sebesar minus 36, minus 100, minus 202, dan minus
299. Nah, selanjutnya langkah yang kelima adalah pada kolom KAT di sini, kolom kelima, dilakukan dengan mengisi, yang pertama kita isi dulu nilai KAT di mana terjadi APWL dengan persamaan KAT sama dengan TLP atau titik layu permanen tadi ya, ditambah dengan 1,0041 dikurangi 1,07381 dibagi AT pangkat APWL dikalikan dengan AT. AT di sini adalah air tersedia, di mana nilai AT ini diperoleh dari KL dikurangi TLP tadi. Dan nilai APWL-nya ini adalah menggunakan nilai absolut. Absolut itu jadi kalau karena di sini APWL-nya itu negatif ya, maka di dalam menghitung KAT ini kita absolutkan dulu. Jadi persamaannya ini tadi nilai KAT tadi diisikan pada yang pertama kita isi dulu pada kolom yang ada APWL-nya dulu ya. Kita hapus dulu pada APWL sebentar. Dengan menggunakan persamaan tadi, APWL sama dengan KAT sama dengan titik layu permanen ditambah 1,00041 dikurangi 1,07381 dibagi AT ya. Pangkat absolut APWL. Pangkat absolut APWL. Sini kolom E9 ya. Kurung tutup dulu. Salah. Oke. Dikalikan AT kurung tutup. Yang salah nih kayaknya. E9 1,001 nilainya sama dengan TLP. Oke, dikurangi F1 dibagi dengan AT. Oke. Dikalikan dipangkat absolut. Ini yang dipangkatkan semuanya. Oke, ini salah. 1 dikurangi. Oke, ini salah. Kurungnya salah ya. Nah, untuk yang langkah berikutnya tinggal kita beri tanda dulu, tekan F4. Atau kita kunci ya. Kita kunci notasinya. Kecuali yang APWL ya. Oke. Karena nilai TLP dan AT itu dia tetap. Oke, kemudian tinggal kita drag ke bawah.
Nah, kolom berikutnya, yang isian berikutnya untuk KAT, pada nilai KAT pada kolom di mana tidak terjadi APWL diisi dengan cara sama dengan KAT sebelumnya ditambah CH dikurangi ETP. Jika bila nilai KAT-nya itu mencapai atau melebihi nilai kapasitas lapang, maka yang diambil adalah nilai kapasitas lapangnya tadi. Jadi di sini kita pakai fungsi ya, if ini persamaan berarti KAT sebelumnya ya di sini kita lakukan analisis yang bulan Oktober dulu. KAT sebelumnya ditambah CH minus ETP. Oke. Oke, if ini jika KAT sebelumnya ditambah CH minus ETP itu nilainya lebih dari kapasitas lapang, ya, maka jika lebih, maka yang diambil adalah nilai kapasitas lapang. Oke. Jika tidak, maka sama dengan KAT sebelumnya, berarti ya, KAT sebelumnya, KAT bulan September, ditambah dengan CH minus ETP. Oke. Kurung tutup. Ini kita drop sampai dengan bulan Desember. Oh sorry, belum dikunci ya. KAT bulan sebelumnya ini nggak boleh dikunci. Yang dikunci adalah nilai kapasitas lapang. Kita kunci dulu. Oke. Nah, untuk bulan Januari, karena di sini analisisnya itu sebenarnya kita sebut loop ya dalam 1 tahun, sehingga kita ambil untuk bulan Januari itu KAT bulan sebelumnya adalah nilai KAT pada bulan Desember. Jadi untuk Januari itu sama dengan nilai KAT pada bulan Desember. Sekarang kita inikan dulu. KAT bulan sebelumnya, berarti nilai KAT bulan Desember, ditambah dengan CH minus ETP pada bulan Januari ya, ada 4. Jika ini lebih dari sama dengan F15 ditambah D4. Oke, kita enter. Nah, ini tinggal di drag yang berikutnya. Ada lagi yang salah. Oh maaf, nggak bisa di drag. Untuk yang baru sebelumnya kita gunakan persamaan yang sama dengan Oktober. Benar sampai dengan bulan. Oke, jadi nilai KAT pada bulan Januari sampai dengan Desember dapat Anda lihat di sini. Kemudian tahapan berikutnya pada kolom DKAT, di sini langkah ke-6. Kolom DKAT adalah nilai KAT bulan tersebut dikurangi dengan nilai KAT bulan sebelumnya. Nilai positif menyatakan
perubahan kandungan air tanah yang berlangsung pada saat curah hujan itu melebihi melebihi evapotranspirasi potensial, atau dalam ini terjadi pada musim hujan. Penambahan ini akan terhenti bila nilai DKAT sama dengan 0 atau setelah kapasitas lapang tercapai. Sebaliknya bila nilai curah hujan itu kurang dari nilai evapotranspirasi potensial atau DKAT itu negatif, maka seluruh curah hujan dan sebagian DKAT itu akan di evapotranspirasikan. Jadi di sini persamaannya adalah nilai KAT bulan tersebut dikurangi dengan KAT bulan sebelumnya. Ya. Jadi untuk Januari itu sama dengan KAT bulan Januari dikurangi KAT bulan sebelumnya adalah bulan Desember. Untuk Februari berarti KAT bulan Februari dikurangi KAT bulan Januari. Oke, tinggal kita drag ke selanjutnya. Peroleh nilainya. Nah, ini nilai positif ini berarti ada penambahan. Ya, artinya tadi pada saat nilainya positif, ini ada perubahan kandungan air tanah ya sampai dengan tadi. Dia akan terhenti kalau mencapai kapasitas lapang, sehingga di sini pada saat bulan Desember ini misalnya bulan Desember itu dia sudah tercapai nilai kapasitas lapangnya, sehingga nilai DKAT-nya pada bulan November itu sudah mencapai nilai kapasitas lapang, sehingga nilai DKAT-nya dia 0. Kalau negatif berarti ada pengurangan dari bulan yang sebelumnya. Jadi pengurangan dari nilai kapasitas lapang tadi. Pengurangannya karena apa? Karena proses evapotranspirasi itu. Nah, kemudian kolom berikutnya adalah kita menghitung nilai ETA atau evapotranspirasi aktual. Di mana didefinisikan jika CH lebih dari ETP, maka nilai ETA sama dengan ETP. Ya. Jadi aturannya, jika curah hujan itu lebih dari evapotranspirasi potensial, maka evapotranspirasi aktual itu sebesar nilai evapotranspirasi potensial. Karena nilai ETA ini akan mencapai maksimum tadi ya. Tapi bila curah hujan itu kurang dari evapotranspirasi potensial, maka ETA sama dengan CH ditambah nilai absolut dari DKAT-nya. Karena di sini seluruh curah hujan dan DKAT itu akan dievapotranspirasikan. Oke. Jadi di sini kalau nilai tadi ya CH lebih dari ETP, maka ETA sama dengan ETP. Kalau CH kurang dari ETP, maka ETA sama dengan CH plus absolut DKAT. Nah, di sini kita lihat pada saat nilainya positif, ya, CH dikurangi ETP itu positif, ini artinya kan curah hujan lebih dari nilai evapotranspirasi potensial. Maka kita ini nyatakan di sini. Oke, kita ulang dulu. Sama dengan if jika curah hujan lebih dari ETP, ya, maka nilainya adalah ETP. Tapi jika curah hujan kurang dari jika tidak, maka nilainya adalah curah hujan ditambah absolut DKAT. Curah hujan ditambah absolut tutup DKAT ya. G4. Oke. Tutup lagi. Oke. Tinggal kita drag ke bawah.
Ini di Nah, kemudian kolom defisit berarti berkurangnya air selama untuk dievapotranspirasikan ya. Di mana nilai D atau defisit tadi sama dengan ETP dikurangi ETA. Oke, jadi di sini sama dengan, kita hapus dulu ya. Defisit sama dengan ETP dikurangi ETA. Oke, kita sampai dengan bulan Desember. Kita jumlahnya berapa? Dalam setahun tinggal kita jumlahkan. Nah, kemudian nilai surplus sekarang. Kolom terakhir, nilai surplus ini berarti kelebihan air yang terjadi ketika curah hujan lebih dari ETP. Surplus ini dinyatakan surplus sama dengan curah hujan dikurangi ETP dikurangi DKAT ya. Sini. Kita dulu ya. Sama dengan curah hujan dikurangi ETP dikurangi DKAT. Oke. Yang kita anggap. Nah, yang nilainya negatif ini kita nolkan. Jadi pada dasarnya sebenarnya pada saat, kalau yang namanya surplus negatif itu kan tidak ada. Jadi dia hanya terjadi, nilai surplus itu hanya dihitung pada saat curah hujan itu lebih dari DKAT ya, lebih dari evapotranspirasi potensial. Oke, sehingga di sini bisa Anda lihat bahwa kondisi surplus itu terjadi pada bulan Januari hingga Mei dan juga November hingga Desember. Artinya apa? Artinya pada bulan Januari sampai dengan Mei atau dan juga November dan Desember ini terjadi kelebihan air pada lahan, pada sebuah lahan. Dan kalau kita akan merancang suatu sistem drainase di situ atau merancang atau membangun sebuah sistem drainase di situ, maka berapa besar air yang dibuang adalah nilainya sekian. Tinggal kita kalikan luas areanya berapa. Itulah nilai kelebihan air yang harus dibuang dari lahan. Oke, sampai di sini ya. Anda nanti bisa melakukan perhitungan. Ini akan saya uploadkan ke Google Classroom. Anda bisa lakukan analisis atau latihan mandiri di rumah. Kemudian kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini tadi ya, penjelasannya sudah ya. Ada analisis stormwater meter ini. Kelebihan air yang harus dibuang atau drainage requirement ini merupakan nilai surplus kepada yang Anda buat pada kolom S tadi, kolom 9 tadi. Di mana nilai surplus ini pastinya terjadi atau berlangsung pada saat musim hujan. Dan kemudian yang parameter yang kedua yang berkaitan dalam teknik drainase atau perancangan drainase adalah terkait muka air tanah atau water table. Yang disebut dengan water table adalah titik di mana tekanan air pada titik tersebut itu nilainya sama dengan tekanan atmosfer ya, sebesar 1 atm tadi. Intinya adalah pada water table ini dia pastinya merupakan batas atas dari groundwater atau air tanah. Di bawah nilai tadi, garis water table tadi, semua pori-pori tanah itu terisi oleh air atau kita kenal dengan istilah saturated zone atau daerah yang jenuh, di mana pada
apa namanya, area yang jenuh tadi, itulah yang perlu kita, turunkan levelnya. Utamanya jika water table ini dia berada pada zona perakaran. Kenapa? Karena, eee, beberapa jenis tanaman itu sebenarnya dia tidak, tolerance atau, utamanya untuk tanaman-tanaman yang tidak toleran terhadap kondisi air berlebih. Kalau zona perakarannya dia tertutup oleh air atau terisi oleh air, maka, tanaman tersebut tidak dapat, menjerap, oksigen yang, tersedia. Sehingga, dapat menyebabkan, resiko busuk akar atau menyebabkan gangguan yang lain terhadap produktivitas. Untuk zona yang di atas water table ini disebut dengan zona unsaturated atau zona tidak jenuh ya, di mana pada zona unsaturated tadi ini sebenarnya merupakan area di mana curah hujan atau air irigasi itu terinfiltrasi ke dalam tanah dan pada area inilah sebenarnya perakaran itu, dapat mengambil air. Jadi pada dasarnya akar itu dia tidak akan, bekerja pada area yang, banyak mengandung air. Meskipun itu tentunya tadi, berlaku untuk, beberapa jenis tanaman ya, terutama tanaman-tanaman yang sifatnya dia non-aquatic. Jadi gambaran ilustrasinya ya tadi kondisi tadi, yang disebut dengan kondisi jenuh. Pada kondisi jenuh ini semua pori-pori makronya ini dia terisi oleh air semuanya, jadi tidak ada udara lagi. Bagaimana kita tahu kedalaman water table? Dengan cara yang bisa Anda cek ya, dengan cara dengan membuat sebuah sumur pengamatan ya, sumur atau lubang ya kita bor dengan diameter tertentu untuk mengamati apakah ada genangan air. Yang disebut dengan level water table itu tadi didefinisikan sebagai titik di mana nilai ATM-nya atau nilai tekanan lingkungannya di sini dia sama dengan nilai tekanan atmosfer atau sebesar 1 atmosfer. Tentunya dia berada di atas level permukaan air tadi. Jadi water table ini dia sifatnya fluktuatif terhadap waktu ya. Kenapa? Karena ada waktu-waktu di mana dia diberikan irigasi atau terjadi hujan, maka water table itu dia akan naik. Kemudian pada saat tidak terjadi hujan atau tidak diberikan air irigasi, maka sesuai dengan kehilangan air akibat proses evapotranspirasi, maka si water table itu akan turun lagi. Nah, ini sangat penting ya di dalam menentukan baik itu berapa kebutuhan air irigasi maupun berapa kebutuhan air yang harus didrainasekan. Untuk air yang harus didrainasekan pada dasarnya adalah kita perlu mempertahankan si level water table tadi, muka air tanah tadi berada di bawah persis di bawah zona perakaran tanaman. Jadi kalau misalnya tadi untuk jagung itu kedalaman akarnya di sekitar 32 inci, maka ya artinya si water table itu harus di bawahnya. Tuh. Nah, ini kedalamannya dia diukur dengan membuat semacam sumur pengamatan ya, bisa menggunakan pipa yang kita lubangi ya, sekelilingnya atau lubangi, seperti itu dilubangi, kemudian di sekeliling pipa itu dipasang penahan, misalnya dari menggunakan kerikil atau pasir ya, agar apa? Agar tanah liat yang ada di sekitar itu tidak masuk ke dalam pipa, sehingga tidak menyebabkan tersumbat atau clogging. Langkah kedua adalah dengan menggunakan sumur pengamatan yang kita beri, yang nantinya kita pasangi alat ya, kita pasangi alat untuk membaca berapa level ini tinggi muka air tanahnya. Ini parameter yang ketiga adalah garam perlarut, atau di sini kita nyatakan dalam bentuk nilai electric conductivity atau EC ya, nilai EC-nya. Pada dasarnya semua air tanah itu terdiri dari garam-garam yang terlarut, tergantung dari kondisi lingkungannya maupun sumber dari
air tanah tadi. Air irigasi itu adalah merupakan salah satu sumber tadi terlarutnya atau sumber garam yang terlarut pada air tanah atau groundwater tadi. Di sini bukan hanya karena adanya penambahan garam-garam mineral pada tanah, namun juga akibat larutnya garam yang ada pada zona perakaran di sini. Kemudian biasanya kalau pada zona tanaman ya pada daerah perakaran yang diberikan air irigasi secara beberapa kali kita harus melakukan pengujian karena kadang konsentrasi garam terlarutnya itu lebih tinggi dari air irigasi yang diberikan tadi. Ditambah lagi adanya proses evapotranspirasi itu adalah menyebabkan penumpukan garam terlarut tadi. Pasalnya apa? Kalau namanya evapotranspirasi itu yang menguapkan airnya. Garam terlarutnya dia tidak menguap, tapi tetap tertinggal di permukaan tanah maupun di zona perakaran. Nah, itulah yang menyebabkan terjadinya peningkatan kadar garam pada air tanah. Oke, ini untuk mengukurnya. Untuk mengukur nilai salinitas atau kadar garam terlarut pada media ataupun pada tanah itu secara cepat dapat diukur dengan yang namanya electrical conductivity meter atau EC meter ya. Ada macam-macam. EC meter itu biasanya dia diukur pada kondisi standar air standar di angka 25 derajat ya. Satuan pengukurannya rata-rata menggunakan satuan desiman per meter ya, atau juga yang paling umum adalah menggunakan satuan milisimen per meter. Ini contoh alatnya ya, yang hitam ini adalah untuk biasanya dipakai untuk larutan atau untuk cairan atau liquid. Yang kecil ini TDS dan juga EC meter ini. Nah, yang sebelah paling kanan ini biasanya digunakan untuk mengukur nilai EC pada media padat atau pada soil di sini ya, pada tanah. Nah, apa gunanya menghitung nilai EC? Nah, ini karena apa? Karena tadi sebagaimana pada pertemuan pertama saya pernah nyatakan bahwa beberapa tanaman itu ada yang toleransi dan juga ada yang tidak toleransi terhadap kondisi kadar garam yang berlebih pada zona perakaran maupun pada air tanah yang ada. Ini contohnya ya, nilai EC untuk hasil atau yield potensial atau potensi hasil 100% ini dinyatakan dalam kolom yang paling kiri nih untuk yang 100% sampai dengan persentase ini adalah merupakan nilai persentase hasilnya, perkiraan hasilnya. Kalau misalnya pada contohnya pada sorghum, kalau sorghum nilai sorghum ini idealnya di 6,8 sampai dengan 4,5. Kalau air dia di 4,5, kalau di media dia di 6,8. Ini sama ya. Kalau nilai EC medianya di 9,9, maka dia dapat menyebabkan penurunan hasil hingga sebesar 50%. Maksudnya, ada beberapa jenis tanaman dan toleransi terhadap nilai EC-nya, baik itu field crop itu terutama untuk palawija dan lainnya ya, tanaman pangan ya dalam hal ini, ataupun tanaman sayuran. Kemudian yang keempat, parameter yang keempat adalah hydraulic conductivity, merupakan kapasitas water transmitting itu kapasitas pengaliran dari air pada tanah tersebut. Ini tergantung dari nilai teksturnya, tergantung dari teksturnya. Contohnya
pada kondisi melihat itu nilai hydraulic conductivity-nya sekitar 0,5 sampai 2 meter per day atau meter per hari di sini. Kemudian ini kondisi topografi. Topografi ini utamanya pada saat kita akan merancang membuang kelebihan air secara gravitasi. Jadi dialirkan ya dengan level tertentu, maka kita harus memahami bagaimana kondisi topografi daerah tersebut. Oke, kemudian yang ketujuh adalah lapisan impermeable. Lapisan impermeable itu adalah merupakan lapisan di mana air itu tidak dapat lulus atau air itu tidak dapat meresap lagi. Ada dua ya biasanya untuk dalam kalau kita kaitkan dengan kondisi ketersediaan air di dalam tanah, maka ada tiga kondisi. Yang pertama adalah unconfined condition atau kondisi apa namanya tidak terkekang. Tidak terkekang itu artinya lapisan impermeable itu hanya di paling bawah, yang atasnya itu adalah merupakan lapisan permeable. Nah, kalau dia terkekang confined condition, maka si lapisan permeable itu berada pada di antara dua lapisan impermeable tadi. Dan begitu juga dengan semi confined ya. Semi confined ini yang paling bawah itu dia merupakan lapisan yang tidak lolos air, kemudian ada lapisan yang lolos air, dan yang paling atas di sini adalah lapisan yang sifatnya bukan tidak dapat lolos air, tapi sulit meloloskan airnya. Oke, barangkali itu saja untuk pertemuan hari ini, penjelasan terkait analisis atau faktor-faktor yang berhubungan atau berkaitan dengan apa namanya perencanaan sistem drainase pada lahan pertanian. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silakan Anda dapat menuliskan pada kolom chat yang ada di Google Classroom atau bisa juga melalui WA. Barangkali itu saja. Saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.